Kalau misalnya ayah saya masih ada yang ingin saya sampaikan ke ayah saya, ayah bisa nggak sih gitu, nggak kayak gitu, bisa nggak sih ngurusin saya gitu, bisa nggak sih kasih saya perhatian gitu, kasih sayang gitu, ngasih sayang biar saya tahu gimana rasanya disayang sama ayah gitu, pengen tahu ngerasain kasih sayang seorang ayah kayak gimana, bisa nggak sih kayak gitu, ngasih saya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi di channel CM Curhatan Milenial. Di episode kali ini, saya akan menemani kamu untuk beberapa menit ke depan. Sebelum memulai podcast kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Intan Putri Bungsu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang generasi father hanger. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu father hanger? Father hanger adalah seorang anak yang tumbuh bersama ibunya tanpa kehadiran ayah, baik secara fisik atau psikologis. Nah, kehadiran orang tua sangat menentukan siapa kita hari ini. Itu sebabnya seorang anak perempuan yang sangat membutuhkan figur seorang ayah dalam hidupnya melebihi dari apapun yang dia inginkan dalam hidup. Tapi sayangnya, ada beberapa keluarga yang kurang beruntung mendapatkan figur ayah yang bisa diteladani. Mungkin bagi sebagian orang, ayah adalah sosok cinta pertama bagi anak perempuan. Tapi tidak menutup kemungkinan sebagian anak juga menganggap bahwa ayah adalah sosok laki-laki pertama yang menghancurkan mental anak perempuannya. Nah, pada kali ini saya sudah bersama dengan teman saya. Dia termasuk generasi father hanger. Yang tidak bisa saya sebutkan identitasnya, tetapi saya akan menginisialkan dia bernama. Nah, pada kali ini saya akan menceritakan terlebih dahulu sedikit tentang beliau. Beliau adalah anak father hanger berusia 21 tahun. Ketika masih di dalam kandungan berumur 9 bulan, orang tua beliau bercerai, mengakibatkan ketika beliau lahir tanpa ditemani figur seorang ayah. Nah, lebih rincinya bagaimana sih cerita seorang father hanger ini? Yuk ikuti kelanjutan episode ini. Halo, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, kamu udah tahu kan tema hari ini itu tentang generasi father hanger. Nah, bicara tentang father hanger, pertamanya itu ayah ya. Aku pengen tahu sama kamu, tanya ya, apa sih sosok ayah versimu itu seperti apa gitu? Kalau ditanya sosok ayah seperti aku tuh kayak gimana, ya nggak ada, soalnya kan aku dari kecil nggak tinggal sama ayah ya, tinggalnya sama mama saya. Kan kamu tinggal sama ibu kamu, ada nggak sih sosok yang menggantikan figur ayah selain ibu kamu itu? Ada tetehnya mama saya, sebutnya apa ya, Uwa ya berarti, sama Uwa. Kan dulu kan saya waktu kecil kan diurusinnya sama Uwa saya, sama mama, sempat diurusin sama mama saya juga, tapi mama saya pergi kerja ngerantau, jadi saya dititipin ke Uwa saya, jadi itu yang ngegantiin sosok ayah saya gitu, dititipin ke Uwa. Nah tapi sebelum dititipin ke Uwa, saya pernah tinggal sama ayah saya cuman setahun aja sih, nggak lama, kurang lebih setahun ya. Tinggal sama ayah saya kurang lebih 1 tahun, waktu umur satu tahunan apa berapa tahun gitu saya lupa, itu pun saya diceritain sama mama saya. Mama saya kan juga kan pastinya kan nggak satu rumah juga ya sama ayah saya waktu itu. Mama sayanya pergi kerja, nah saya tinggalnya sama ayah saya itu kurang lebih 1 tahun. Terus mama saya sering ngirimin susu gitu kan, karena nggak tahu ya, nggak tahu ceritanya kayak gimana, cuman kata mama saya sih gitu, karena saya kan juga diceritain. Terus habis itu saya dititipin ke uwa saya, habis tinggal sama ayah saya itu. Mama saya pergi kerja ngerantau gitu, pulangnya ya paling kayak setahun sekali gitu kan, setahun 2 kali gitu. Nah, bicara dengan ayah ya, selama kan kamu udah tinggal nih sama ayah setahun. Nah,
keluarga dari ayah yang bertanggung jawab itu? Setahu saya nggak ada sih, soalnya selama saya tinggal sama ibu saya juga sama uwa ya, sama uwa saya itu sama uwa saya tuh saya nggak pernah tahu ya kalau yang namanya, nggak pernah ya, pasti nggak pernah juga, perasaan nggak pernah ngerasain juga yang namanya dijenguk, dikasih kiriman gitu atau dikasih apa, nggak pernah nggak pernah ngerasainnya. Tapi nggak tahu ya, mungkin dititipin, cuman saya nggak menerima kasihnya, tapi saya nggak tahu. Perasaan nggak sih, nggak pernah. Kalaupun itu pasti dikasih tahu ya, kayaknya nggak deh. Nah, kan dari keluarga ayah kamu kan tidak ada yang bertanggung jawab ya. Terus gimana sih tanggapan kamu itu? Kamu itu benci atau menyalahkan ayah kamu? Kalau membencinya sih enggak ya, enggak ngerasa benci atau gimana. Mau nyalahin juga ya gimana ya, enggak ada ngerasa mau nyalahin juga. Cuma kan yang namanya orang ya di umur segitu kan pasti butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh uang juga kan buat biaya hidup, bener kan? Iya. Ya udah mau gimana lagi ya, udah terima aja gitu ya, kayak gitu ya. Dibilang benci enggak, dibilang kecewa enggak, menyalahkan juga enggak. Ya udah terima aja. Kan kebanyakan nih ya, sosok cinta pertama anak perempuan nih ya adalah ayah. Misalkan bisa dikatakan ayah adalah cinta pertamanya. Nah, pas kamu ngerti kalau cinta pertama kamu itu malah menghancurkan mental kamu dan ibu kamu, tanggapan kamu kayak gimana? Tanggapan nggak tahu ya gimana ya nggak tahu juga sih. Tapi emang kadang sedih juga sih ngeliat, kadang suka sedih, kadang iri gitu ya ngeliat orang-orang kayak deket gitu kan, sama bukan deket sih, kayak ngerasain gimana kasih sayang sama ayah gitu ya, gimana sih cinta pertama ayah. Pengen ngerasain juga kayak orang-orang rasa disayang gitu dikasih perhatian sama ayah kayak gimana. Kadang pengen ngerasain kayak gitu juga sih, cuma kadang kayak ya udah gitu, mau gimana lagi ya, kayak gitu. Jadi nggak gimana perasaannya, kadang sedih. Nah, terus kamu pernah nggak sih ngerasa dijudge oleh sekitar kamu tentang kalau ayah kamu itu nggak bertanggung jawab gitu? Pernah nggak sih dijudge sama sekitar kamu? Alhamdulillahnya nggak pernah sih, dan saya juga kan jarang, nggak pernah cerita ya ke temen, bukan nggak pernah sih, kayak cerita cuman kayak mereka tuh kalau misalnya saya cerita nih tentang ayah saya gitu, mereka menganggapnya nggak serius, kayak nggak sedih, nggak gimana gitu, diketawainnya tuh bukan buat ngejudge, kayak mungkin karena cara ngomong sayanya juga ya yang gimana gitu, kayak mungkin sekarang aja nggak cepet, kalau ngomong kan saya biasanya agak cepet gitu ya, kayak gitu. Jadi orang-orang tuh bukan fokus ke cerita sayanya, jadi juga mereka kayak cerita tuh nganggapnya tuh, kadang saya bikin ini ya, cerita ke teman saya gitu, mereka tuh bakal kasihan gak sih sama saya, mereka tuh bakal ngerasa sedih gak sih kalau saya cerita gitu. Malah kebalikannya, nggak ada yang namanya kasihan, nggak ada yang namanya sedih, malah pada ketawa gitu. Gak tau apa yang diketawain, cuman ya udah gitu, cuman lelucon gitu ya. Iya, cuman saya ngerasanya ya udah gitu, nggak mereka ketawain juga ya, saya nggak ngerasa sakit hati juga ya, gimana emang ya kayak gitu namanya sama teman ya. Oke. Saya lupa nih, kan dari keluarga ayah kamu kan tidak bertanggung jawab ya. Berarti sepenuhnya yang bertanggung jawab atas membesarkan kamu itu cuma ibu atau dibantu juga? Kalau waktu dulu sih, pas waktu kecil saya tinggalnya sama uwa saya, jadi saya dibesarkannya sama uwa saya, dikasih makan, dikasih jajan sama uwa saya, karena sama mama saya juga kan kerja, pasti paling ngasih ke saya gitu kan, dititipin mungkin ke uwa saya juga. Jadi sepenuhnya yang bertanggung jawab itu ibu dan keluarga ibu kamu ya? Iya, keluarga ibu saya. Kalau keluarga ayah saya nggak ada sih. Oke. Terus kamu itu ngerasain gak sih dampak dari Father Hunger itu? Dampaknya ya, saya nggak bisa ngerasain kasih sayang seorang ayah ya, yang harusnya di mana saya harus bisa ngerasain kasih sayang seorang ayah kayak orang lain, tapi saya malah enggak gitu kan. Oke, iya. Terus ada nggak sih pengaruh positif dari Father Hunger buat kamu itu?
pengaruh positifnya saya lebih mandiri ya. Oke. Lebih mandiri di ya, kan orang-orang kan pastinya kalau misalnya ada ayah nih pasti orang tuh manja gitu kan sama ayahnya, pengen ini pengen itu. Kalau saya kan enggak ya, kalau pengen ini itu juga kan bingung juga kan mau minta ke siapa. Iya benar. Iya. Berarti kamu kuat ya. Terus BTW nih ya, ada nggak sih, kiat-kiat menjadi kuat tanpa figur ayah itu kayak gimana sih? Kuat tanpa figur ayah, caranya apa gimana Iya, cara. ya kiat itu cara ya. Iya. Caranya nggak tahu sih kalau misalnya dibilang caranya gimana, saya nggak tahu caranya gimana, cuman saya lebih nggak memperdulikan, sama saya nggak mikir gitu sih, apalagi kan saya Orangnya masa bodohan kali ya. iya orangnya kayak ya udah bodo amat gitu kan, kayak gitu orangnya kayak udah bodo amat gitu. Apalagi kan ayah saya kan sekarang udah nggak ada gitu ya, udah nggak ada di dunia ini gitu. Oh iya, tuh sejak kapan maaf? Maaf ya, saya nggak tahu soalnya. Sejak kapan? Udah lama sih, sejak saya kelas 3 SMP ya kalau nggak salah, kelas 3 SMP apa 2 SMP gitu, lupa. Pokoknya sejak antara kelas 2 sampai 3 SMP gitu. Terus ketika ayah kamu tidak ada, kabarkan tidak ada, masih ada perasaan masa bodoh atau sedih atau gimana gitu? Nggak ngerasa sedih, nggak ngerasa gimana, mungkin karena ngerasa nggak pernah ngerasain kasih sayang seorang ayah, jadi nggak ngerasa sedih, nggak ngerasa gimana. Waktu itu dikabarin kalau ayah saya meninggal, saya disuruh ke sana, males banget bawanya tuh kayak ih ngapain sih gitu, emang harusnya ke sana, cuma kayak kenapa ya bawanya males gitu, kayak nggak ya udah gitu, kayak nggak usah ke sana udah. Kalau dikatain mah kecewa, tapi Ya, kayak bukan kecewa gitu ya. gitu ya, pokoknya gitu kan. Apalagi kan nggak ngerasa gimana gitu kan. Saya juga pas selama ayah saya hidup gitu ya, pas sampai ayah saya meninggal itu ketemu gitu, yang kan kalau misalnya masih kecil kan ya, namanya umuran 1 tahun kan emang pernah tinggal sama ayah tuh, emang kan kita belum ngerasain gimana ya, nggak tahu juga, pasti kan kita lupa juga ya momen-momen umuran 1 tahun itu. Saya juga tahu karena saya dikasih tahu sama mama saya. Nah, selama ayah saya masih hidup itu saya ketemu ayah saya itu cuma 3 kali, kalau nggak salah itu 3 kali doang. Apalagi kan soalnya lupaan ya sama muka orang, apalagi ketemunya tuh jarang gitu ya, ketemunya tuh 3 kali, terus jarang, kayak lama ketemu, sekali lama ketemu lagi lama lagi nggak ketemu kayak gitu. Jadi saya lupa sama muka ayah saya kayak gimana pas meninggal itu. Jadi makanya ngerasa kayak biasa aja, bukannya nggak punya perasaan ya, cuman ya gimana ya. Iya, kita Emang ngerti kenyataannya gitu. Iya. Lalu nih ya, kalau misalkan punya kesempatan buat ngucapin sesuatu, buat ketemu gitu ya sama almarhum bapak kamu, ada nggak sih ucapan atau yang mau kamu sampaikan ke dia? Ucapan yang mau disampaikan, kayak kalau misalnya ayah saya masih ada, yang ingin saya sampaikan ke ayah saya apa ya, kayak ayah bisa nggak sih gitu, nggak kayak gitu, bisa nggak sih ngurusin saya gitu, bisa nggak sih kasih saya perhatian gitu, bisa sih ngasih gimana ya, Kasih sayang gitu iya, ya. ngasih sayang biar saya tahu gimana rasanya disayang sama ayah gitu, pengen tahu ngerasain kasih sayang seorang ayah kayak gimana. Bisa nggak sih kayak gitu, ngasih sayang kayak gitu kali aja gitu, kalau misalnya masih ada. Kalau Oke. gitu, Saya juga turut berduka cita ya, karena saya juga tidak tahu kan tentang ayah kamu, mendiang ayah kamu itu. Terus nih ya, sekali lagi deh nih, ada nggak sih saran untuk orang-orang yang mengalami hal yang sama seperti kamu? saran untuk orang yang mengalami hal seperti saya. Pesan saya untuk orang-orang yang mengalami hal yang sama di sana gitu ya, di luar sana ya. Saran saya sih sarannya gimana ya?
Bingung. Kalau bisa ya buat saran saya buat orang-orang yang di luar sana yang sama kayak saya, pilih lingkungan yang baik di luar sana ya. Maksudnya tuh gimana ya? Ya biar ya walaupun kamu nggak ngerasain kasih sayang dari orang tua kamu, tapi kan seenggaknya kamu bisa ngerasain kasih sayang dari lingkungan kamu. Oke, gitu lah, iya, kayak iya. gitu maksudnya. Iya. Jadi kamu cari lingkungan yang baik aja gitu. Oke, saya salut sih buat kamu ketika kamu dari kecil tanpa ada figur seorang ayah, kamu tidak membenci, tidak menyalahkan. Salut banget sih gitu ya. Karena mungkin kan saya kalau misalkan ngalamin mungkin saya juga bakalan membencinya mungkin gitu ya. Tapi kamu benar-benar salut. Saya salut banget untuk kamu. Terima kasih. Oke. Makasih juga ya untuk men-sharing kehidupan generasi penerus ini gitu ya, ngasih saran buat orang-orang yang mendengarkan podcast kali ini juga gitu. Pesan saya juga untuk yang di sini, jangan pernah menyalahkan seseorang untuk apa yang kamu alami, masalah yang kamu alami. Oke. Cukup sekian podcast kali ini. Semoga yang mendengarkan ini baik yang merasakan pada hanger atau tidak, kalian bisa mendapatkan hikmah dari balik cerita ini. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.